ride till I can't no more. I got the horses in the back. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا حبيبي المصطفى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقدهم يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Silakan dibuka kitab fikih mazhab Imam Syafi'i atau Fathul Mu'in atau Ihanatul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna alhiqna bis salihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bis taqwa wa jammilna bil wali. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'umumi barakat fid darain. Faslun fi hukmil mabi'i qabla al-qabdi. Itu ya. Faslun bermula ini suatu fasal fi hukmil mabi tentang hukum barang yang terjual qoblal qabdi tapi belum diterima. Akad jual beli ini jangan sampai terkena riba. Minimal ada 3 cara. Pertama, kalau kita beli uang dengan uang, artinya rupiah dengan rupiah, nukar berarti kan sama juga beli. Itu harus kontan saat itu juga dan harus sama jumlahnya. Jadi kalau dia enggak kontan, apalagi enggak sama, sedangkan uangnya sama, maka kena riba. Contoh, Anda pergi ziarah, biasa buat ziarah banyak yang nukar recehan dong. Nukarin kita kasih 10.000 lembaran, tahu-tahu dikasih cuma 8.000, itu riba. Kenapa? Karena berkurang. Jadi kaidahnya kalau kita nukar uang dengan uang yang sejenis, rupiah sama-sama rupiah, wajib kontan dan wajib pula sama nilainya. Jadi kalau nggak kontan, berarti ngutang kan begitu, lain hukumnya. Yang kedua, ini buat kaidah aja nih, buat patokan. Yang kedua, kalau kita jual uang atau belanja uang yang tidak sama, rupiah kita tukar atau kita belanjakan ke real atau ke dolar atau mata uang apa saja, wajib kontan. Artinya saat itu juga harus jadi transaksi, ada uangnya, tapi tidak diharuskan harus sama jumlahnya. Kenapa? Karena mata uang berbeda nilainya. Jelas satu ya. Jadi kalau Anda pergi haji dikat uang, ini kok sereal ke 3.000, ya emang nilainya jadi 3.000. Cuman wajib pada saat itu harus ada uangnya, kontan, nggak boleh ditunda. Kalau ditunda kena riba. Tergantung riba, nanti ada riba, bisa riba nasa, bisa riba apa namanya itu tambahan itu, belum ada. Yang berikutnya, kalau kita punya uang, kita tukar, kita belanjakan dengan barang, maka dia tidak diharuskan kontan dan tidak diharuskan nilainya sama. Jadi boleh utang, boleh inden. Nah ini kalau kita beli barang
barang itu belum kita terima, transaksi sudah selesai, gitu. Arti transaksi sudah selesai. Kita beli barang, katakan beli cabai, karena banyak pedagang nih ya, dari pulau kan pedagang umumnya nih, beli cabai, di mana belinya? Katakan di agen di sana, di Cibitung. Di Cibitung agen apa acara tuh? Kalau di Cibitung mana? Biasanya kalau kita belanja kan buat kita belanja di Cibitung, gitu. Katakan dia agen atau supplier gitu ya. Beli kita. Berapa harga cabai? Katakan sekilonya 50.000. Udah saya beli sekarung atau 50 kilo pokoknya. Sekian rupiah. Cabai belum kita terima. Dan kita sudah menganggap akad itu selesai. Artinya apa? Sudah kita beli itu barang walaupun belum ada uangnya dan belum kita terima barangnya. Kata dia jual, dia saya beli sekian. Jadi karena ini barang belum kita terima, kalau ini barang rusak di tempat si penjual, maka tanggung jawab si penjual. Karena kita belum terima. Baik itu rusak dengan sendirinya karena kehujanan, kebanjiran dan lain sebagainya, atau memang bisa aja dirusak sama dia, atau dirusak oleh orang lain, maka tanggung jawab yang jual, bukan tanggung jawab kita, meskipun akan sudah selesai. Karena ini barang belum diterima sama kita, kemudian kita ini ngomong sama orang tukang dagang yang lain, kamu ini butuh cabai, warung-warung udah ngomong gitu kan, cabai, iya. Yaudah, kamu butuh berapa kilo? Saya 2 kilo, kita order tuh. Sampai akhirnya dapat 50 kilo tuh, sekampung kita order. Padahal cabai belum kita terima. Gitu. Duit pun belum kita bayar, buat janji doang. Apalagi kita udah bayar. Tahu-tahu kita beli 50.000, kita jual sama ini pelanggan kita atau pengecer di warung-warung, kita jual umpamanya 60.000 per kilo, untuk berapa? 10.000. Nah, kali 50 kilo kan 50. 15.000 berarti ya? Tentunya gitu. Ini barang kita jadikan, kamu bayar sama saya 50.000 per kilo, 60.000 per kilo gitu. Dan dia bayar. Kita terima itu uang. Berarti kalau kalau sekilo 50.000, kita punya untung 10.000 kali 50 kilo dah gitu. Berarti ini kita jual barang tidak ada barangnya. Berarti kita jual uang dengan uang. Karena jual uang dengan uang artinya uang sejenis tadi kan sama rupiah. Kita beli sama rupiah, kita jual rupiah. Berarti dia bertambah nih. Maka di dalam hukum agama Islam saat ini tidak dibolehkan itu hukum riba. Kenapa? Karena barangnya kita terima, kita jual lagi. Kita terima tuh uang 60.000, kita bayar ke 10.000. Akhirnya kita ada 10.000 per kilo. Itu si pengecer jual lagi ke masyarakat, bukan dikiloin, digegemin. Segegam 10.000 mau kata-kata. Untung lagi, itulah terjadinya inflasi uang kita gara-gara jual uang dengan uang. Barangnya itu juga. Artinya satu barang bisa ditransaksikan 2 kali atau 3 kali, bahkan bisa lebih. Tadi kan dari agen kita beli 50.000, belum kita bayar, cuma udah jadi transaksi itu, udah sah transaksi, cuma kita belum terima. Karena kita nggak punya duit, kita order, ya kan? Carilah pembeli, dapat pembeli, gitu. Setelah kita dapat pembeli, kita bayar itu, baru kita kasih cabai. Itu jual beli enggak sah, kenapa? Karena kita belum menerima dari penjual yang pertama. Dan uang yang kita peroleh 10.000 per kilo itu riba, gitu. Jadi jelas satu ya, tidak boleh kita menjual barang dagangan yang sudah kita beli tapi kita belum terima. Jadi kita harus menerima dulu barang itu baru sah kita jual. Jadi saya katakan kita kebanyakan ini sering dibohongin karena kebodohan kita tentang hukum agama kita gitu. Kita beli motor yang kita beli gambar, kita beli rumah yang kita beli gambar. Motor di mana? Ya masih di pabrik atau di daerah gitu. Kita nggak lihat gitu. Beli gambar. Gitu. Rumah pun sama kita beli gambar. Gitu. Apalagi dengan cara kredit. Gitu. Jadi yang ketiga, kalau kita beli barang dengan rupiah tidak mesti kontan, kita bayar saat itu juga. Artinya sah jual beli itu meskipun agak pakai uang, janji doang.
Ketengkorak kan begitu kan, pintar ngomongnya gitu kan. Namun tidak pula diharuskan pada saat itu ada barang. Oke, boleh ditunda barang pengirimannya. Jadi tidak mesti kontan dan tidak mesti kontan dan tidak mesti sama nilainya. Tidak mesti sama nilainya. Di sini dikatakan bihukmil mabi qabla qabdi, tentang hukum barang jualan sebelum diterima. Al-mabi qabla qabdihi min dimani bai'in. Barang dagangan, barang yang terjual sebelum diterimanya, kembali kepada si pembeli. Min dimanin bai'in, itu masih tanggung jawab si penjual. Bi mana in bisa al-bai'u, artinya batal jual beli itu ditalabihi, disebabkan kerusakan dengan sendirinya, karena rusak kehujanan, karena kena angin topan, atau karena dicuri, tetap tanggung jawab si penjual karena belum diterima oleh si pembeli. Au itlabi bai'in, atau disebabkan rusak karena perilaku si penjual sendiri, karena keteledorannya dan lain sebagainya. Tatkala itu subutil khiyar, maka masih ada hukum khiyar buat si pembeli tadi, karena barangnya rusak. Jadi dia boleh minta ganti barang yang lebih baik lagi, gitu. Sekarang dia si penjual soalnya. Bita'ayyubihi, ya benar ya. Disebabkan karena rusaknya sendiri itu barang, masih ada hukum khiyar. Au ta'yibin bai'in, atau dirusak sama si penjual. Au ajnabiyin, atau dirusak oleh orang lain. Jadi masih tanggung jawab si penjual kalau barang tersebut belum diterima oleh si pembeli. Bagaimana kalau kita umpamanya nih, kita nggak terima barang, katakan jadi supplier dah gitu ya. Kan banyak ini orang Islam yang jadi supplier, bosnya kan orang-orang non-muslim tuh. Dia hanya bawa gambar atau bawa contoh barang saja gitu kan, kemudian dia jual. Ada perjanjian umpamanya si penjual ini, si supplier ini, apabila laku ini barang harga sekian dari si pemilik barang, katakan 10.000, dia jual 12.000, maka yang 2.000 itu hak supplier, gitu. Meskipun barangnya dia kagak ada, barangnya kan belum dia terima, dia bukan sebagai pembeli nih, gitu. Maka dalam hal ini kalau memang ada perjanjian, gitu, antara si pemilik barang dengan si pegawai ini, maka boleh diambil. Jadi keuntungan yang Rp2.000 ini. Andai kata umpamanya dia ada perjanjian dengan perusahaan, supplier, apakah itu agen, apakah pabrik, dia masukkan ini barang satu produk gitu ke beberapa tempat, sehingga dia bikin perjanjian dengan bosnya yang pertama ini, kalau ini barang laku oleh toko ini, sampai kapanpun toko itu membeli produk dia walaupun tidak melalui dia lagi, begitu. Jadi si toko ini langsung beli langsung ke produsen atau langsung ke supplier, ke distributornya, enggak melalui apa yang keliling itu. Maka boleh dia terima komisi daripada penjual barang itu, meskipun tidak ada transaksi lagi melalui dia. Jadi itu kebijaksanaan dari perusahaan, karena perusahaan dibantu melakukan barangnya dia. Jadi dia hanya mengambil keuntungan saja. Jadi ini boleh, tidak mesti barang. Kenapa? Karena dia sebagai petugas, gitu. Namun yang tidak dibolehkan nih, kalau umpamanya A menjual barang 10.000, gitu, diterima 10.000, kemudian barang ini belum diterimakan kepada si pembeli,
barang masih di toko. Nah kemudian si yang beli ini dia jual lagi ke orang lain dengan harga 12.000, gitu kan, betul 2.000 tuh. Ini bukan sampahnya, bukan nih. Kemudian dia perintahkan kepada distributor atau agen, tolong kirim barang pesanan saya ke toko anu, gitu. Jadi toko yang kedua ini beli bukan melalui si pembeli yang pertama. Berarti kan pertama kan belum terima barang nih, langsung barang dikirim ini dari toko, dari agen ke toko yang kedua. Ini tidak sah. Kenapa? Karena belum diterima barang oleh pembeli yang pertama, sehingga tidak boleh dia oper kepada pembeli yang kedua. Kan sering begitu kan tuh ya? Iya. Bapaknya nih kayak Yudi kan dia kan punya material bapaknya nih. Ini contoh aja, jangan sampai kita sebagai orang Islam ini nggak ngerti hukum atau ngerti tapi kita sengaja tabrak gitu kan, sehingga hilang keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak saya beli semen sama Yudi nih, beli semen 10 sak. Harga berapa? 60.000. Total saya ngorder lagi nih, saya mau beli semen, ada yang beli semen, pemain Arwan beli, misalnya, udah saya jual semen saya 70.000, kalau 60.000. Jadi bilang, yuk kirim semen kasih Arwan. Enggak sah. Kenapa? Karena saya belum terima semen itu. Langsung kirim. Kecuali dan lima. Hah? Kecuali dan lima itu. Kecuali dan terima. Kecuali dan terima. Gitu. Kecuali dan terima. Atau kalau mau kita nggak terima langsung, kita datang ke lokasi kepatriannya. Ini semen saya, terus saya beli, gitu kan? Tapi saya nitip bentar karena ini semen akan saya kirim ke Sibulan, dan saya kirim ke Sibulan baru sah. Gitu. Biasanya kita kan beli semen itu kan material kan udah kasih bon aja kan, langsung pergi kita nggak semen yang mana, gitu. Ini satu contoh begitu ya. Jadi bukan hanya itu saja, apa saja yang kita beli belum kita terima kita jual kembali maka itu tidak sah. Gitu. Jadi kalau itu kita lebihin berarti riba pokok. Kelebihannya itu riba. Itu ya. Sekarang begini Tat, kayak dagang makanan ya, makanan kan orang biasanya pesan dulu nih. Misalnya saya jadi ini ya Pak, penjual yang pertama nih. Terus ada yang keliling lagi, dia belum terima barangnya karena kan dia nyari konsumen dulu nih. Dia jual lebih dari saya gitu Mas. Gimana? Hukumnya gimana? Tidak boleh, karena kita belum terima. Jadi tidak boleh hukumnya kita jual itu barang sebelum kita terima, gitu. Apalagi kita order dulu, kok begini. Nih kita sebelum kita mau belanja, kita order dulu nih. Nah, ya siapa gitu. yang mau pesen kue? Nah ya gitu kan? Kita order tuh. Siapa yang pesen kue ini? Ada 10 orang umpamanya, yang kue apem, yang kue cucur, macam-macam kue dah, gitu. Iya, kita nggak ambil uangnya, cuma udah ada pesanan gitu. Kalau udah pesanan kita beli kue itu kita beli pakai duit kita. Kemudian kita panggil itu orang setelah kue itu kita sudah ada kita terima. Gitu, artinya mereka bayar kan, kita beli 10.000, kita beli 20.000 terserah gitu. Itu sah. Yang dikhawatirkan begini, udah kita ngorder, kita belanja, tentunya harga jadi beli sama kita. Yang dikhawatirkan begitu sehingga timbul penyesalan gitu. Jadi apa? Ya udah kita belanjain kagak yang beli ini kue. Ya kan sekarang musisinya begitu kan. Jadi apa di checklist dulu nih siapa-siapa yang mau beli gitu kan. Iya. Baru kita beli barangnya gitu kan. Iya, kita beli barangnya. Kemudian kita kirim langsung ke dia. Iya sah. Cuma yang dikhawatirkan kalau kita ikhlas, kita ridho, nggak ada ngedumel, tatkala kita tawarkan, tadi kan ente pesan, nih kue ente udah saya kirim. Kata dia, agak jadi saya nggak udah beli, gitu kan? Itu yang dijaga, jangan sampai ada timbul penyesalan gara-gara dia kan jadi beli, kita udah beli, modal kita benar di situ, boro-boro untung yang ada juga habis, gitu. Tapi kalau kita ikhlas, gitu. Tapi jangan beli sedekah terpaksa, bukan. Jadi bersedekah aja itu terpaksa namanya, gitu. Nggak surga itu mah. Jadi sah jual belinya gitu. Asalkan kita ikhlas. Kalau memang dia nggak beli, padahal barang udah kita order gitu. Tapi kalau misalkan gini, kan tadi posisinya saya
ordernya, saya cari orderan, kemudian saya checklist. Nah, tapi itu saya datangin langsung ke Bang Eko. Bang Eko, ini kesalahan yang ada. Barangnya udah ada kan di Bang Eko nih ya. Yang ini buat si ini ya. Kemudian saya jual. Tapi yang ngirim Bang Eko. Gimana, Bu? Lebih afdol, tapi yang jual juga jual. Harganya berarti kan misalnya dari saya perbedaan nih, Bang Eko jual ke saya 5.000. Saya jual 10.000. Iya, saya 10.000. Iya, itu untung 5.000. Enggak apa-apa. Yang penting kan jasa kurirnya siapa? Pengiriman itu apa dari pihak NT, apa dari pihak Eko? Gitu. Biasanya kan dari pihak penjual pertama. Nggak apa-apa, yang penting judulnya ente sudah lihat itu barangnya ada, itu diterima, ente jual lagi. Ini di situ ya. Iya, ini masalahnya kan kadang-kadang bukan karena keseringan, kalau udah modern pakai HP, pakai telepon gitu kan. Udah saya pesan barang, kirim ke Ano. Padahal bukan kita yang beli. Belum lihat Belum lihat barangnya. Gitu. Kalau gitu. Itu yang nggak boleh. Kalau kita barangnya ada barangnya, silakan. Ente mau jual lagi, silakan gitu. Gitu. Jadi ente ngambil komisi berarti gitu kan. Jadi mediator yang dibolehkan begitu, terus terang kepada si penjual pertama. Ini barang saya beli harga 10.000, gitu kan. Barangnya ada, tapi Anda belum bayar, belum korban nih. Hanya utang kan. Ente kan udah punya orang yang mau beli tuh, harga 15.000. Udah sini kreditnya ente 15.000, gitu. Berarti utang 5.000 tuh. Maka ente ngomong ini barang Anda jual kasih pulang, ente kirim ke sana. Sah. Gitu. Yang penting dulu barangnya ada, kita lihat. Ini masalahnya kalau barang itu rusak, siapa yang tanggung jawab? Gitu. Sedangkan si penjual tadi katakan saya udah jual sama si A. Kata si A, lah saya belum terima itu barang. Itu masalahnya gitu, menjaga jangan sampai timbul penyesalan di antara para pembeli dan si penjual. Apalagi orang yang ketiga tadi pasti dirugikan dia. Kenapa? Duitnya udah keluar, barangnya rusak. Yang pertama mau udah dapat duit, yang kedua udah untung. Yang ketiga kasihan ini, siapa yang tanggung jawab itu masalahnya gitu. Jelas satu ya. Jadi 3 cara saya ulang lagi. Duit dengan duit yang sama itu harus kontan dan harus sama nilainya. Jangan ente nanti tertipu di mana? Biasanya mau lebaran nih. Iya, benar tuh. Di pinggir jalan itu kan banyak tuh pada emak-emak tuh ngantongin duit pakai tas tuh, nukarin ribuan gitu kan. Itu kan nggak sama nilainya antara uang yang kita berikan dengan uang yang dari dia. Iya, pasti kurang kan? Kurang 10.000. Iya, itu riba nasa namanya kan. Gitu. Tapi kalau itu uang berbeda, mata uangnya gitu. Itu tidak apa, dia harus kontan dan tidak harus sama nilainya. Orang mata uangnya juga beda, nilainya juga beda, gitu. Tapi harus kontan, nggak boleh utang. Kalau utang atau tidak kontan saat itu terjadi nanti riba. Kenapa? Boleh jadi setiap menit, setiap jam mata uang itu bisa inflasi, bisa juga tidak, gitu. Yang kedua, ente beli menukar uang dengan uang yang kita sendiri tadi kan udah tuh. Gitu. Tidak apa, dia mesti kontan dan dia mesti sama. Menukar uang dengan barang. Jadi tidak mesti kontan dan tidak mesti sama. Artinya apa? Tadi contohnya sebagai calo. Sah jual belinya, gitu. Sah jual belinya. Meskipun ente gak punya modal, cuma modal ngomong doang. Karena ente udah punya order ini, udah punya calon pembeli gitu kan. Apalagi ente udah pegang tuh duit dari si pembeli, gitu ente order, kan lebih enak lagi udah ngambil untung duluan kan gitu. Si A jual barang harganya 10.000, ente beli tuh 10.000. Barang tadi ya, walaupun hanya digeser segini, udah jadi itu yang jual beli. Aneh kata nggak digeser pun, kayak orang lagi bayar pinjam gitu, dorong kemarin. Gitu. Itu sudah sah, meskipun ente udah lihat tuh barang, gitu, sudah sah. Ente jual lagi ke si B, harga 15.000, untuk 5.000 sah, walaupun 5.000 ini jual secara seperti ini akan menimbulkan inflasi terus, mata uang kita akan jatuh terus. Sehingga harga barang semakin mahal. Kenapa? Karena yang ditransaksikan adalah uang. Jadi dijual belikan tuh uang.
Bukan barangnya satu, tapi bisa ditransaksikan berkali-kali. Gitu. Jadi disitulah kita nih ruginya Indonesia nih, bangsa Indonesia nggak bisa menghindari inflasi. Kenapa? Karena dari supplier, dari petani dulu dah, dari petani ke supplier, ke agen, ke pengecer, ke pemakai berapa itu anunya tuh, melewatinya tuh. Jadi barangnya satu, yang dijual berkali-kali, akhirnya jadinya barangnya makin mahal, malah itu juga, dan segitu-gitu juga, mungkin bisa kurang nilai anunya, nanti kilo bisa 3 berapa gitu kan. Bisa saja, apalagi kalau jual makan kayak jeruk gue kan, disuruh cobain, kalau mau cobain lagi, apa terakhir nyobain juga lagi kan gitu. Nah itu, iya semua nyobain. Gitu. Kagak sekilo. Jadi jelas satu ya. Jadi kalau barang itu rusak belum diterima oleh si pembeli, maka tanggung jawab si pembeli. Baik itu rusak dengan sendirinya karena nggak diambil, tahu-tahu dimakan kucing, tahu-tahu diambil maling, tahu-tahu kena hujan dan sebagainya, atau dirusak oleh si penjual, gitu, atau dirusak oleh orang lain, maka tanggung jawab di penjual. Gitu. Jelas satu ya. Jadi 3 kaidah ini bisa Anda catat, buat kaidah yang lainnya. Gitu. Apa saja, walaupun nilainya nggak seberapa, apalagi nilainya besar. Jadi dalam Islam mengatur ini nih, supaya jangan sampai timbul akan riba, gitu. Karena riba itu termasuk dosa besar yang 7 macam itu. Gitu. Kita ngeri, gitu. Kita ngeri. Ada contoh begini lagi. Saya kadang-kadang saya perhatikan. Sering terjadi di kita itu orang istilahnya itu nanam modal. Nanam modal. Anak ada kerjaan, ada proyek nih, gitu kan. Anak punya 100 juta, tapi anak butuh modal 200 juta. Ente nanam modal sama aneh dah. Gitu. 100 juta jadi 200 juta. Gitu. Ketika uang itu sudah berkumpul 200 juta, dijalanin sama si A nih. Si B kan nggak tahu menang, nggak ikut dalam pengelolaan uang itu. Dianggap sebagai investasi. Dia mau taunya tiap bulan 5 juta, gitu kan? Terserah mau gimana kayak ini akan seperti ini investasi gini, ini riba. Kenapa? Karena si B yang minjemin ini kagak tahu duitnya diapain, dipergunakan untuk apa, gitu. Jadi dia mau taunya, gue mau 5 juta. Ini yang terjadi penipuan. Dia dapat duit 100 juta dengan alasan dia ada proyek kurang modal, tahu dapat, akhirnya dia nipu lagi. Ini ada proyek kurang juta, dapat 1 juta, buat 5 juta nutupin yang pertama nih, gitu. Bulan depan berarti 2 orang 10 juta kemarin. Udah banyak terkumpul investasi ini, dapat 1 miliar, paling kemarin 100 juta tuh buat orang-orang yang udah nanam saham dia kan, merah dah. Ini diharamkan dalam Islam termasuk riba ini karena dikhawatirkan begitu tadi, tidak ada pengawasan di dalam pengelolaan uang itu. Jadi kita nanam duit, gitu, investasi uang, tidak tahu uang itu digunakan untuk apa, kayak bagaimana, tahunya tiap bulan dapat 5 juta, apa itu lebih, ini hukumnya riba. Gitu. Kalau Anda nitip uang di bank semuanya, boleh nggak Anda terima itu hasil dari bank? Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau wadi yang nitip, berarti ente bayar uang titipan, bukan malah ente dibayar. Maka dulu saya pernah dengar, lah, kok ini, ya nggak usah saya sebut ya, ada satu lembaga nitip uang di BRI Bekasi. Saya kan kalau ngikut ngambil gitu kan, nganterin. Setelah saya tanya, kok ya, ini lembaga ini kan naruh uangnya di bank konvensional, bukan bank syariah. Kita menitip katanya, oh nitip. Tapi kita tiap bulan dapat uang apa ya? Uang terima kasih bank itu karena uang kita dipergunakan. Lah kata saya kalau nitip biasanya saya ada safety box kan. Kita bayar uang titipan itu kan per bulan berapa. Jadi uang kita utuh. Tetap uang kita ada. Gitu. Kata saya ini bukan nitip, nabung. Masa tiap bulan dapat hasil, gitu.
Nah model-model begini ini kadang-kadang bahasa di apa ya? Betul balik. Diplesetin gitu kan. Sehingga dianggap ini uang tidak riba. Riba. Tidak mungkin uang kita taruh di bank kemudian ditaruh diem itu nggak mungkin. Iya, sekarang kita taruh jam itu juga udah kagak. Yang kita ambil uangnya, namanya wadi yang namanya nitip. Nitip 10.000 umpamanya kecil dah. Ini nomor serinya. Berarti besok kalau kita ambil itu juga uangnya, karena kita bayar titipan. Tapi kalau kita nitip bilang di bank, apalagi tidak bayar uang titipan, apalagi ada pengembalian dari bank, itu mau dari bank, dari bank. Maka jangan sampai kita ini terjebak dalam transaksi-transaksi jual beli. Setiap manusia yang normal pasti dia itu memerlukan jual dan beli. Maka jangan sampai terjebak dalam masalah riba. Kita pelajari ini dan kita amalkan supaya kita selamat. Nanti berkah hidup kita. Terus tentu ada jamaah kita. Saya nggak tahu kalau dia itu ada kerjasama. Dulu ngomongnya ini ada proyek. Kita tahu proyeknya? Iya. Berapa ente kerjasama mengeluarkan modal? Dari saya 300 katanya. Itu uang tabungan anak sekolah. Terus dari teman tinggal jadi hampir 600. Saya enggak teliti gitu. Karena dia laporannya sama saya ya begitu singkat, enggak dibibirkan apa adanya gitu. Kata saya berapa setiap satu proyek kerjaan ini dapat hasil gitu kan sekian. Kalau saya gede juga, bukan per bulan, per termen satu pekerjaan gitu. Ternyata bukan begitu. Rupa-rupanya ada investasi. Pokoknya setiap bulan dapat sekian puluh juta. Investasi berapa ratus, sekian puluh juta. Kata saya ini mah riba. Kalau udah begini ribet urusannya kata saya. Bulan pertama orang itu nyetor, bulan kedua nyetor, bulan ketiga agak nyetor, lapor ke saya. Tadi ini kita nggak ngasih. Lihat ya anunya bagaimana tuh perjanjiannya? Apa ente member bersama dengan dia? Atau ente investasi tidak ikut andil dalam pekerjaan itu? Enggak, kita investasi saja, riba ke saya. Udah cari aja, kata saya kalau mau nggak bisa temuin pakai polisi. Akhirnya di penjara 5 tahun sebenarnya. Cuman duit yang langsung hilang, udah hilang udah. Balik. Tadi saya dijanji sama dia bagi duit, dari itu kalau itu kebalik, masa terasa kritik lah, itu riba kata saya. Udah tangkap aja, kata saya. Tangkap, udah pas lapor sama saya. Tadi udah di penjara, ya. Berapa ponisnya? Ya antara 4 sampai 5. Mungkin bulan ini udah diponis kan. Jadi penipuan. Jadi jangan sampai kita tertipu seperti itu. Makanya kita mempelajari tentang cara-cara yang dibenarkan, tata cara jual beli. Jangan sampai apalagi yang kita konsumsi, apalagi yang kita pakai, apalagi kita berikan kepada anak istri kita dari hasil riba. Nauzubillah summa nauzubillah. Tidak ada berkahnya. Tidak ada berkahnya. 10.000 yang kita ambil dari riba bisa jadi nanti 100.000 hilang uang kita yang benar. Apalagi sampai jutaan yang kita ambil dari riba, maka ratusan juta yang Allah lipat gandakan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung nggak pernah dibadan. Masih diambil di harta masih mending dibersihkan. Tapi kalau diambil badan dan hartanya, boros semuanya. Nauzubillah dari di dunia dia bangkrut, di akhirat masuk neraka. Belum sempat tobat. Makanya berhati-hati dalam suatu transaksi ini, jangan sampai terjebak dalam masalah riba. Jadi alhasil ini kita belum kita lanjutkan pembicaraan ini, masih panjang ya, karena ini waktunya jam 8 lewat. Kita baca kitab yang kedua mengucapkan ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Let's go.